Selamat pagi hadirin sekalian, kami dari kelompok 1 kelas PS 25H akan menyajikan sebuah laporan terkait perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Pada kesempatan kali ini kami melakukan observasi terhadap dua anak di rentang usia 3-6 tahun dengan karakteristik yang berbeda, yaitu anak dengan aktivitas tinggi atau aktif dan anak dengan gaya hidup sedentari, yaitu anak yang cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan seperti menggunakan gadget atau menonton televisi. Melalui observasi dan wawancara dengan orang tua, kami akan melihat bagaimana perbedaan pola makan, aktivitas fisik, screen time, pola tidur, serta pola asuh yang diterapkan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perkembangan anak. Berikut adalah laporan langsung dari tim kami di lapangan. Nama saya Erna, orang tua dari Umaira. Anak saya umurnya 4 tahun. Baik. Nah, di sini saya akan bertanya terkait aktivitas sehari-hari anak yang bernama Umaira ya. Yang pertama dari pola makan. Sehari-hari Umay berapa kali makannya? Kalau makan mah ya seperti biasa ya, sehari 3 kali. Cuman kalau saya pribadi yang pagi-pagi itu wajib nasi kayak gitu. Misalkan nih pagi-pagi sarapannya kan mungkin orang lain roti apa gitu. Kalau Umay itu pasti nasi. Nah, kalau pas waktu makan nih biasanya fokus makan atau kayak sambil main HP, sambil nonton TV gitu? Kalau buat makan tergantung ya sih. Kalau anak itu kalau misalkan Umay, kalau misalkan lagi makan lagi emang dia mau ya biasanya sambil nonton TV. Kalau enggak, misalkan kalau dia lagi main HP ya paling adalah sama sambil nonton HP gitu, tapi paling lebih seringnya sambil nonton TV. Selanjutnya terkait aktivitas fisik Umay. Nah, biasanya aktivitas fisik aktivitasnya ngapain, kayak apa? Seringnya di rumah atau di luar rumah gitu? Kalau Umay sih sebenarnya anaknya agak lebih mut-mut aja gitu. Biasanya kalau misalkan dia lagi senang di luar itu ada temannya, dia mainnya di luar gitu. Padahal seharian itu meskipun panas juga di luar. Tapi kalau misalkan dia lagi di rumah, lagi di rumah kan ada beberapa mainannya gitu. Paling dia mainan-mainan apa gitu di rumahnya gitu. Kalau kan dia kan agak senang gambar nih. Paling kalau di rumah biasanya gambar. Kalau misalkan nggak nonton ya, kalau nggak nonton TV ngegambar, paling itu mainan-mainannya dimainin gitu. Nah, kalau ibu sendiri sering ngajak Umay main di luar kan, atau kayak udah kalau mau main Umay sendiri aja gitu? Kayaknya kalau buat sosial Umay, kalau main sendiri agak takut ya. Jadi paling misalkan kalau Umay lagi keluar, saya suka dampingi aja gitu. Kalau di luar biasanya aktivitasnya selain bermain apa, ada kayak sekolah atau gimana gitu? Kalau sekolah, alhamdulillah kan Umay udah ikut-ikutan sih ya. Sebenarnya di dekat rumah ada PAUD gitu. Jadi sama guru di sekolah itu pun membolehkan kalau misalkan mau belajar ya ikut-ikutan. Karena Umay suka ikut-ikutan PAUD ya. Untuk tahun ini hampir full gitu ikut. Jadi kayaknya udah ya bisa dibilang udah masuk PAUD gitu. Udah ikut kegiatan PAUD. Berarti Umay tergolong yang aktif di rumah, di luar rumah, sama di sekolah juga ya? Bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya terkait penggunaan HP. Nah, anak-anak kan zaman sekarang tuh paling sering ya bermain sama HP gitu, menggunakan HP. Nah, berapa lama biasanya kalau Umay pakai HP atau menonton TV dalam sehari? Kalau nonton TV itu lebih dibebasin ya, kayaknya nggak ada jeda lah gitu kalau nonton TV. Paling misalkan kalau aktivitas luar nonton TV kan udah nggak tuh, tapi kalau main HP itu, nonton HP itu dibatasi minimal 2 jam. Karena mungkin udah salah dari awal ya, nggak sebenarnya. Jadi kalau masih jam 2 jam lah gitu. Paling mama itu 2 jam biasanya untuk HP gitu. Berarti kalau kayak gitu tergolong yang bisa diatur ya, Umay itu bisa didisiplinkan untuk penggunaan handphone. Bisa kalau ini asalkan inilah kalau misalkan nggak ada ini ya, misalkan udah segitu jadwalnya 2 jam udah bisa insya Allah. Nah, untuk penggunaan HP sendiri itu udah punya sendiri HP-nya atau masih menggunakan HP yang itu? Enggak, masih yang orang tua yang saya sendiri. Nah, menurut ibu sendiri nih, dampak HP itu lebih banyak ke negatifnya atau ke positifnya untuk Umay? Ya positif negatif ya. Kalau positifnya mungkin anak lebih banyak lumayan lah gitu, kayak dari bahasa ya. Cuman kalau negatifnya juga lebih banyak juga. Kadang si anak itu jadi kayak ngikutin juga kan. Kalau misalkan dia lagi nonton tentang mainan ya misalkan gitu. Kadang dia suka minta, ini beliin dong, ini kayak gini, cuman nggak diturutin juga, diajarin aja. Misalkan ya udah, oh ya, ini pengen ini nanti main kesini ya, mainnya gitu aja sih. Jadi kayaknya masih lebih negatifnya kali ya. Juga ada pertanyaan terkait pola tidur nih. Anak kan udah terdengar ya kalau aktif di luar rumah gitu kan, dan juga ada aktivitas sekolah. Untuk pola tidurnya itu biasanya bagaimana? Apakah tetap tidur siang atau bagaimana? Kalau Umay itu anaknya udah nggak jarang tidur siang sih, kecuali kalau dia kurang enak badan ya. Kalau misalkan kurang enak badan baru dia tidur siang. Kalau misalkan dia sehat gitu nggak akan tidur siang kayaknya. Kalau paling tidur siang itu kalau misalkan kita pergi naik motor atau kendaraan ya, berkendara ada apa yang tidur. Tapi kalau misalkan di rumah dia main enggak sih, nggak ada tidur siang. Kalau misalkan untuk malam saya jam 8. Terus tidurnya sudah mulai sendiri atau masih ditemani? Wah, masih bareng-bareng kalau tidur. Nah, terkait pola asuh nih, biasanya kan paling penting pola asuh. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatur aktivitas? Apakah aktivitas anak memang diatur atau sejalannya aja, anak mau bilang bagaimana?
kayaknya sih lebih bebas ya, mungkin kalau pola asuhnya ya kayak main ya, kalau misalkan itu berhubungan nggak yang berbahaya gitu, diliatin aja gitu. Terus kalau misalkan kayak mainnya kayaknya lebih untuk pemain kayaknya lebih dibebasin dulu sih, kecuali hal-hal yang dianggap berbahaya ya baru dibatasin. Pemirsa, aktivitas fisik yang cukup tentu menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Anak-anak yang aktif bergerak cenderung memiliki kemampuan atau kesehatan fisik yang lebih baik, serta kemampuan sosial yang lebih terasa. Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemudahan teknologi, tidak semua anak memiliki pola hidup yang sama. Kini semakin banyak anak yang menghabiskan waktunya dengan aktivitas minim gerak atau dikenal sebagai gaya hidup sedentari. Lalu bagaimana dampak perubahan gaya hidup ini terhadap perkembangan anak? Berikut tayangannya. Selamat siang Bu, Iya. saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gajah Karawang. Saya ingin mengobservasi kepada Ibu. Ibu mempunyai berapa anak? 2 anak. Umur berapa Bu? Umur 2 tahun sama umur 4 tahun. Oh, umur 2 tahun. Kalau boleh tahu, nama anak Ibu siapa? Yang pertama namanya Quinsa, yang kedua namanya Quinara. Oh, berarti yang 4 tahun itu namanya Quinsa. Iya. Oke. Nah, bagaimana pola makan anak sehari-hari, termasuk jenis makanan utama, cemilan, dan frekuensi makanan si kakak ini? Kalau untuk makanan kita tiap pagi sarapan ya, tergantung sih. Kadang si kakak bangun jam 9 ya, kisaran jam 10-an atau jam 9 baru makan. Terus nanti makan lagi jam 1 atau jam 2 dia makan lagi, udah lapar lagi. Nah, ya pas siangnya. Terus sore makan lagi sama makan sore ya biasanya nasi atau apapun sih yang menurut dia mau sih. Iya. Berarti sehari 3 kali? 3 kali, kadang malam sih jarang makan. Tapi suka Jarang kayak gitu. Berarti sehari itu bisa sampai 3-4 kali? Ya bisa. Kalau misalkan setiap harinya, kakak ini suka bergerak keluar, bukan? Kata Ibu tadi suka di dalam atau di luar. Nah, keseringnya itu di dalam rumah atau di luar? Kalau sore sih suka main gitu ke kakeknya gitu, kadang diajak sama ontinya gitu. Kalau pagi biasanya kalau nginep di kakeknya pagi-pagi suka diajak goes ya. Tapi kalau siang sih dia paling suka minta jajan, terus balik lagi ke rumah gitu. Minta jajan ke warung lah gitu. Berarti main setiap hari itu biasanya pakai nonton HP gitu ya? Iya, kalau ininya sih kalau siang itu dia suka di rumah sih karena panas ya. Kalau sore baru dia main kayak sepedahan kayak apa gitu. Kalau sore ya berarti? Iya. Saya bertanya lagi Bu, berapa lama rata-rata anak kakak aktif setiap hari ini bergerak berapa lama? Ya selagi dia belum tidur ya bergerak, dia aktif sih. Entah kadang dia suka mainin treadmill apapun ya, namanya toddler ya. Apapun dia mainin semuanya gitu. Kalau bosan ya dia ganti main handphone, tiduran. Kalau enggak ya tidur baru berhenti gitu. Oke. Kan setiap harinya berarti kakak tuh suka main HP atau TV ya? Berapa lama penggunaan gadget buat kakak ini setiap harinya? Kita berapa jam atau keseringan berapa lama? Kalau itu sih kadang kalau misalkan saya lagi itu ya sama neneknya gitu, dia sama neneknya suka dikasih handphone entah itu berapa jam. Kalau dari saya sendiri sih kalau berapa jam ya mungkin ada di total ya mungkin ada 2 atau 3 jam sih kayaknya ya. Kan tadi bermain terus nonton TV, main HP ya. Rata-rata setiap hari itu tidurnya berapa jam kalau kakak ini? Kalau si kakak sih kisaran jam 10 ya, dia jam 10. Jam 9 dia masih melek. Ya, jam 10 bangun-bangun ya jam 8, tapi kalau misalkan dia tidur enggak tidur siang ya, udah tidur siang bisa jadi jam 9-an juga udah tidur. Kadang jam 8 udah tidur ya. Kalau dia enggak tidur siang, tapi kalau dia hanya tidur siang itu bisa di jam 11 malam baru tidur lagi. Jam 10 jam 11. Nah, pokoknya kalau emang anak-anak orang rumah udah pada tidur, dia ikutan tidur. Tapi kalau misalkan dia nggak tidur siang, biasanya dia duluan tidur. Oke. Saya mau tanya lagi Bu, bagaimana cara Ibu mengatur aktivitas kakak ini setiap harinya? Kalau untuk sekarang sih ya, saya sebagai ibu sekaligus kerja juga gitu. Kalau untuk itunya sih sama neneknya ya paling pagi suruh makan gitu ya. Kita pokoknya mau tidur mandi, makan, ayo makan, baru dia nonton HP, nonton TV gitu ya, bermain lah di dalam rumah. Terus nanti biasanya siang tuh jam 1 jam 2 juga paling disuruh makan lagi ya, itu ngatur waktunya. Yang penting dia makan, dia anteng gitu kan. Terus nggak bahaya gitu. Kalau rumah kan kalau misalnya nggak didampingi kan takut gitu. Itu ngatur waktunya. Pokoknya yang penting dia anteng, makan bisa 2 atau 3 kali makan nasi, sisanya yang penting gitu, yang penting sehat itu sih. Berarti setiap kakak Ibu itu kerja juga ya? Berarti punya waktu luang sama kakaknya tuh? Paling di weekend, libur. Jadi sehari-harinya kebanyakan sama nenek? Ya, gitu. Oke. Kalau misalkan kakaknya tuh kesehariannya berarti lebih banyak di rumah? Iya, di rumah main sama adiknya main gitu. Tapi kalau tidur kita harus benar-benar dipisahkan ya, karena nggak akan tidur gitu. Dia itu kalau sama adiknya ya main terus, jadi kita yang satu dipisahin ya, tidur dulu. Saya biasanya tidurin dulu adiknya, baru kakaknya, jadi kakaknya nanti sama ayahnya gitu. Soalnya kalau nggak dipisahin, nggak akan tidur. Ya? Iya gitu. Oke.
Paling cukup pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, semoga dipahami ya. Baik, Faktor biologis berdasarkan hasil observasi dari subjek pertama, yaitu kondisi biologis anak dapat mendukung perkembangan fisik serta motoriknya. Hal ini terlihat dari pola tidur yang cukup 10-11 jam, konsumsi makanan yang teratur 3 kali sehari, juga konsumsi makanan yang masih mencakup sayur dan ikan. Meskipun anak ini masih memiliki kecenderungan pilih-pilih makanan dan mengkonsumsi makanan manis, hal tersebut masih dalam kondisi batas wajar dan dapat dikontrol oleh orang tuanya. Selain itu, si anak juga menunjukkan kondisi fisik yang cukup baik, ditandai dengan kemampuan untuk aktif bergerak dan tidak adanya gangguan tidur yang signifikan. Kesimpulan biologisnya, kondisi biologis anak dapat mendukung aktivitas anak dalam menjalani hari-harinya meskipun terdapat beberapa kebiasaan yang harus diperbaiki seperti pilih-pilih makanan dan juga mengkonsumsi makanan manisnya. Dalam faktor segi lingkungan, kondisi subjek A ini dapat dikategorikan pada kondisi yang cukup mendukung untuk beraktivitas dan tumbuh kembang motorik dan fisiknya juga. Hal ini dapat dilihat dari adanya teman sebaya yang aktif bermain juga, lalu izin kesempatan untuk bermain baik di dalam maupun di luar rumah, dan juga orang tua yang mengajaknya untuk bermain di luar ruangan. Meskipun tidak ada jadwal khusus untuk bermain, fleksibilitas ini justru memberikan anak kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungannya sesuai dengan keinginannya. Namun, terdapat juga beberapa pengaruh dari lingkungan modern, yaitu salah satunya adalah paparan gadget yang biasanya dilakukan untuk sebagai hiburan ataupun untuk menenangkan anak. Yang ketiga, peran keluarga menurut teori ekologi Bronfenner. Dalam teori ekologi Bronfenner, keluarga terdapat di mikrosistem yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Dalam kasus ini, orang tua dapat memberikan batasan terhadap permainan gadget, tetap memberikan kebebasan anak untuk memilih aktivitas juga terlibat dalam aktivitas anak, yaitu salah satunya mengajak bermain. Pola asuh yang diterapkan cenderung fleksibel namun tetap terkontrol yang mengarah pada pola asuh otoritatif ringan. Namun terdapat beberapa tantangan seperti penggunaan gadget saat menenangkan anak dan mood anak yang berubah-berubah mempengaruhi aktivitasnya. Hasil observasi subjek kedua dari faktor biologisnya menunjukkan bahwa anak ini tergolong cukup baik dan mendukung aktivitas sehari-hari meskipun terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini dapat terlihat dari pola makan yang relatif teratur 3-4 kali sehari termasuk cemilan, tidak adanya kegiatan makan berlebih di malam hari, pola tidur yang cukup sekitar 8-10 jam per hari. Selain itu, anak juga mampu menunjukkan kondisi fisik yang cukup baik ditandai dengan adanya aktivitas yang tetap aktif bergerak di dalam rumah dan juga adanya ketertarikan pada aktivitas fisik, bermain treadmill dan juga bersepeda. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti aktivitas fisik yang cenderung belum terstruktur dan juga kecenderungan lebih sering melakukan aktivitas sedentari, yaitu menonton TV dan juga bermain gadget. Faktor lingkungan dari subjek kedua ini bisa tergolong cukup baik meskipun anak ini lebih cenderung melakukan aktivitas di dalam rumah. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas hariannya yang lebih sering dilakukan di dalam rumah, adanya interaksi sosial dengan adik dan keluarganya seperti kakek dan nenek, juga adanya kesempatan bermain di luar rumah seperti bersepeda bersama kakek atau bermain ke rumah saudara. Namun terdapat pengaruh lingkungan modern yang cukup signifikan, yaitu penggunaan gadget dengan durasi lebih dari 2 jam serta aktivitas hiburan yang lebih banyak berbasis layar atau screen time. Meskipun screen time tersebut diselingi dengan aktivitas bermain, durasinya tetap perlu diperhatikan agar tidak mengurangi aktivitas fisik anak.